Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat hari Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Kalian sudah duduk dengan rapi kan? Sudah dengan posisi yang siap untuk beribadah. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Bapa, terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk kembali berdoa dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhir, agar kiranya ibadah yang kami naikkan hanya untuk demi kemuliaan nama-Mu saja, Bapa. Buatlah juga agar kami selalu fokus dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau menyanyikan dua lagu pujian. Yang pertama, Nabi Nuh dan istrinya. Dan yang kedua, Jalan serta Yesus. Yuk, kita nyanyi sama-sama yuk. Yang semangat ya. Setelah kita semangat nyanyi pujian nih, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau baca Alkitab dulu. Alkitab kalian mana? Ayo coba diambil biar kita bisa baca firman Tuhan bareng-bareng. Nah, ayat pembacaan hari ini ada di Galatia 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Amin. Judul khotbah hari ini adalah siapakah tokoh utama dari Gunung Sinai yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Joan.
Nah, kita berdoa dulu yuk sama-sama. Allah Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa bukalah mata, hati, dan telinga kami, agar kiranya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Buatlah agar kami bisa fokus dalam mendengarkan firman. Dan berkatilah juga Ibu Guru yang akan membawakan firman, agar kiranya firman dapat sesuai dengan perkataan-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak, firman hari ini berjudul, siapakah tokoh utama dari perjanjian di Gunung Sinai? Ayat bacaannya terdapat di Galatia pasal 3 ayat 24. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Allah membuat perjanjian dengan umat Israel di atas Gunung Sinai. Ketika umat Israel keluar dari Mesir dan Nabi Musa sebagai pengantara dalam membuat perjanjian itu. Pengantara apa ya Bu Guru? Pengantara adalah orang yang menjadi penengah bagi orang yang sedang bertengkar menjadi damai lagi. Allah memberikan 10 perintah dan banyak hukum Taurat yang ditulis di perjanjian Gunung Sinai yang harus umat Israel lakukan. Hukum Taurat itu berlaku juga bagi kita saat ini, bukan hanya bagi orang Israel. Hukum Taurat sebagai standar apa yang kita lakukan itu benar atau salah di mata Tuhan. Jika kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan hukum Taurat, maka itu adalah dosa. Allah memberikan hukum Taurat agar kita tidak melakukan dosa. Tapi hukum Taurat tidak dapat menghapus dosa kita. Yang dapat menghapus dosa kita hanyalah Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia untuk memikul dosa kita dan mati di kayu salib agar dosa kita diampuni, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Semua yang tertulis di dalam Alkitab bersaksi tentang Yesus. Perjanjian Gunung Sinai memperlihatkan bahwa Yesus yang akan menghapus dosa-dosa kita dan membuat kita berdamai dengan Allah. Jadi, perjanjian Gunung Sinai menunjuk pada Yesus Kristus. Yesus sebagai tokoh utama dari perjanjian Gunung Sinai. Nah, anak-anak, kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan dan menjaga firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena hanya firman Tuhan yang bisa membawa kita ke surga. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur atas firman hari ini. Bapa, ajarkan kami untuk selalu mencintai firman dan menjaga firman Tuhan. Terlebih kami bisa taat pada firman-Mu. Bapa di sorga, saat ini pandemi masih berlangsung, kiranya Bapa selalu menjaga kami, jauhkan kami dari segala macam penyakit ataupun virus yang ada saat ini. Bapa di surga, sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan. Berkati dan kuduskan persembahan kami agar dapat dipakai untuk pekerjaan penyebaran firman-Mu. Berkati Mama Papa yang telah mempersiapkan dengan berkat keluar masuk. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang untuk workbooknya kalian kerjakan ya. Caranya dengan mengikuti garisnya menggunakan pensil atau pensil warna agar sampai bertemu dengan Yesus yang merupakan tokoh utama dari perjanjian Gunung Sinai. Gimana setelah mendengarkan firman Tuhan? Kalian sekarang sudah lebih paham kan? Dan untuk workbook jangan lupa untuk dikerjakan dan minta tolong Mama Papa untuk dikumpulkan.
Nah, sekarang kita mau berdoa penutup. Kita doa Bapa kami yuk. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.